Karena radiasi nuklir yang benar-benar meluas di Ukraina ini, sampai-sampai tuh banyak banget hewan yang bermutasi, gengs, jadi bentuk-bentuk yang cukup mengerikan. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Guys, kalau kita dengar kata nuklir, itu pasti kebawaannya mikir yang serem-serem ya? Ya soalnya kan belakangan lagi santer tuh. Masalah perang antara Rusia dan Ukraina yang nggak jauh-jauh dari begituan. Soalnya memang di Ukraina sendiri, itu ada sebuah PLTN yang fenomenal, di mana di sana pernah terjadi sebuah kecelakaan nuklir terbesar yang mengerikan banget sepanjang sejarah. Apalagi kalau bukan tragedi nuklir di Chernobyl. Lah, Chernobyl. Kalau Chernobyl mah, itu imut ya jatuhnya, kayak gue kagak serem. You are beautiful. Wah, begitu kan? Gemes banget deh gue ya. Walaupun tapi sebenarnya kejadiannya sendiri tuh udah cukup lama, yaitu hampir 36 tahun yang lalu. Dan setua-tuanya umur kita belum sampai segitu juga ya. Kecuali lu yang udah berbangkotan. Nah cuman tapi efeknya nih, di kehidupan dan alam sekitar itu ternyata masih terasa sampai sekarang loh gengs. Pokoknya namanya radiasi nuklir mah bener-bener serem. Sampai katanya tuh banyak hewan-hewan di sana yang berubah jadi mutan. Nah loh, pada jadi X-Men apa bagaimana? Makanya kita bahas langsung aja yuk. Yang mana kompleks PLTN alias pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl ini, itu lokasinya ada di negara Ukraina, tepatnya 130 km dari ibu kota Kiev dan 30 meter dari perbatasan Belarusia dan Ukraina sendiri. Dulu nih, waktu masih dihuni, jumlah penduduk di wilayah Chernobyl itu sebenarnya kagak baik-baik amat. Cuma sekitar 12.000 orang. Nah, tapi nggak jauh dari situ, atau kira-kira cuma sekitar 2,5 km lah dari kompleks PLTN Chernobyl tadi, ada sebuah kota yang bernama Pripyat yang penduduknya berjumlah 49.000 orang. Dan memang sebagian besar pegawai yang kerja di PLTN Chernobyl itu tinggalnya di kota Pripyat. Kan emang deket tuh lokasinya, tinggal tektokan. Ibarat kata memang memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya aja lah dipekerjakan semua. Nah, di PLTN Chernobyl itu punya 4 buah reaktor nuklir, geng. Dan saat itu ada 2 reaktor yang masih dalam tahap pembangunan. Pokoknya semua kejadian bersejarah ini itu berawal daripada hari Sabtu dini hari, tepatnya di tanggal 26 April 1986. Yang mana pada waktu itu tuh ceritanya para teknisi nuklir di sana lagi melakukan eksperimen atau pengujian terhadap inti reaktor dari 4 unit tadi. Soalnya mereka nih nyatet kalau reaktor dari 4 unit itu kok dayanya rendah banget ya, sekitar 7% doang. Jadi nggak maksimal. Yaudah, mereka memutuskan buat mencoba ningkatin dayanya sampai berapa nih maksimalnya. Nah, harusnya kan kalau secara prosedur meningkatkan yang namanya daya reaktor itu harus dilakukan secara perlahan ya, bertahap gitu. Dan itu pastinya memakan waktu yang cukup lama. Maka disinilah ada sebuah perbuatan yang gegabah dari para teknisi tadi yang kayak sotoy aja udah kelakuannya. Dimana mereka langsung aja gitu ninggiin dayanya nggak sesuai prosedur. Karena kebetulan emang udah dapat persetujuan juga dari wakil kepala teknisi pada saat itu yang bernama Anatoly Dyatlov. Tapi berarti ini bukan dapat persetujuannya dari ketua teknisi langsung ya, cuman dari wakilnya aja gitu. Perkara pada saat itu pengujiannya kan dini hari. Ya akibatnya terjadi lonjakan daya yang sangat tinggi, di mana itu menyebabkan tangki reaktor yang tadi itu pecah dan meledak buar gitu, terus kebakar. Ya karena di situ juga banyak apa ya, bahan-bahan yang bersifatnya sensitif, mudah terbakar gitu maksudnya. Kayak ada bahan kimia dan sebagainya. Kebakaran di PLTN itu sampai terjadi seminggu penuh, geng. Kagak padam-padam itu, coba bayangin. Yang alhasil hal itu juga menyebarkan partikel-partikel radioaktif ke udara nih dari reaktor nuklir tadi. Kalau dari wilayah Chernobyl sendiri mah udah pasti ya, debunya kayak apaan tuh, debu kebakaran. Langsung heboh pada saat itu juga. Dan gak lama ya, itu debu terbang merembet ke kota-kota sekitarnya. Terutama yang paling deket ya kota Pripyat tadi. Nah, ibarat kata kayak kebakaran yang biasanya apa ya, kebakaran hutan tuh yang sering terjadi. Tapi ini tuh PLTN selama seminggu kebakarannya. Lah itu debu-debunya akhirnya juga sampai menyebar ke kawasan Uni Soviet di bagian barat. Dan Eropa juga kayak seperti di Prancis tuh. Jauh banget terbangnya. Itu kalau kejadiannya sekarang. Kasian itu orang-orang yang pada Paris Fashion Week batuk-batuk tuh perkara debuan. Kan nggak lucu ya, lagi mau makan geprek bensu gitu batuk-batuk banyak debu. Dan menurut data resminya, sekitar 60% debunya itu jatuhnya tuh di kawasan Belarusia. Jadi kebayang sengebul apa itu. Nah, waktu insiden ledakan itu terjadi, ada 2 orang teknisi nih yang memang langsung meninggal seketika itu juga. Karena ya kena ledakannya. Tapi nggak lama setelah kejadian tersebut, tahu-tahu menyusulnya ada 28 orang yang meninggal juga, gengs. Dimana mereka itu terdiri dari pemadam kebakaran dan petugas pembersih darurat yang memang datang ke lokasi kan buat nanganin apinya. Tapi jadinya dia langsung terkena radiasi akut karena terpapar langsung secara dekat di lokasi kejadian.
Pokoknya dalam waktu 36 jam aja, dari diberitakannya ada 28 orang tadi yang terkena radiasinya ya, pemerintah Uni Soviet itu langsung memberlakukan zona eksklusif sejauh 10 km dari pusat reaktor Chernobyl tadi. Jadi intinya nih, sepanjang 10 km tuh, warga nggak boleh ada yang mendekat ke sana. Ya akibatnya, seluruh warga yang memang tinggalnya di wilayah Chernobyl dan di kota Pripyat yang paling dekat, itu semuanya langsung dievakuasi dah tuh, beserta hewan-hewan peliharaan mereka. Tapi ternyata kan, semakin hari, debu yang berterbangan itu nggak hilang-hilang, malah makin tebel. Lah kejadian sampai seminggu lebih. Jadilah zona evakuasinya diperluas lagi, yang dari tadi itu 10 km, diperpanjang 30 km. Akibatnya, orang-orang yang terkena zona evakuasi itu, ya digeser-geserin lagi ke tempat-tempat yang lebih jauh. Pokoknya kalau di total-total nih, dari tahun 1986 semenjak kejadian, sampai akhirnya di tahun 2000, sampai ada sekitar 350.000 orang yang dievakuasi dan jadi pengungsi jangka panjang jatuhnya akibat insiden Chernobyl ini. Karena pada digusur-gusurin semuanya. Nggak boleh deket-deket sampai radius 30 km, itu cukup jauh loh. Karena wilayah di sekitaran Chernobyl itu sendiri, ya pastinya sudah terkontaminasi dari zat radioaktif yang katanya nih, pokoknya jumlahnya tuh lebih banyak dari energi nuklir yang dihasilkan bom atom waktu kejadian Hiroshima Nagasaki. Itu aja udah gila banget kan. Nah, saking banyaknya zat tersebut, sampai-sampai nih wilayah-wilayah yang udah terkontaminasi, bahkan diperkirakannya nih baru bisa layak dihuni lagi nanti setelah 20.000 tahun kemudian, gengs. Lu bayangin tuh, 20.000 tahun nungguin cewek kelar mandi aja sampai bergerak kita. Ini lagi 20.000 tahun, mbak, bodoh amat. Udah kagak ada kita mah di sini. Ya tapi semua itu kayak mau nggak mau, karena memang radiasi nuklir ini dianggap terlalu kuat. Yang pastinya bisa berdampak bubuk buruk kalau sampai terdampar. Maaf ini kita lidahnya suka kebelit-belit. Pokoknya sampai zaman modern, sekitar di tahun 2005-an tuh, ya udah masukin milenium, ya udah 2000. Tercatat ada 7.000 orang yang menderita kanker tiroid di Ukraina. Tapi karena tadi debunya yang mengandung partikel-partikel zat radioaktifnya juga itu tersebar kemana-mana ya, terutama yang paling banyak juga Belarusia. Di sana juga orang-orangnya banyak yang mendapatkan efek sampingnya, geng. Jadi mungkin buat yang memang tidak terpapar secara langsung, efeknya kelihatannya juga nggak langsung. Tapi kayak tahu-tahu rusak aja tuh badan dalam lu digerogotin. Nah pokoknya selain kanker tiroid, dampak dari radiasi yang paling banyak itu juga menyebabkan yang namanya katarak dan leukemia. Nah tapi yang hidup di wilayah itu kan gak cuma manusia, melainkan ada binatang juga. Ibarat kata virus kelelawar Wuhan datu sama nih. Di sini hewannya juga bisa kena. Karena peristiwa Chernobyl, banyak hutan dan lahan pertanian yang jadinya ikut terkontaminasi. Bahkan bertahun-tahun setelah tragedi, masih banyak tuh ditemukan hewan yang terlahir cacat karena radiasi aku tadi. Intinya pokoknya ini radiasinya kagak hilang-hilang, gengs. Macam celana putih. Terus ketumpahan sambal samyang, aduh, susah banget hilangnya. Bekerek itu udah dipakein Vanish, udah pakein Rinso, Baiklin, kagak hilang-hilang. Banyak banget gue nyebut merek. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang punya tips, boleh komen di bawah ya. Nyerah kita sampai lah ngapain ngomongin begituan. Nah pokoknya, di samping semua dampak yang menyedihkan itu, ya maksudnya banyak yang meninggal ya, terus sakit ataupun cacat, ada sebuah fenomena menarik nih, dimana karena tadi terkena paparan radioaktif, sekitar 400 hektar hutan yang ditumbuhi sama pohon pinus di dekat wilayah Chernobyl itu berubah warna, gengs. Ya namanya pohon pinus kan hijau ya harusnya ya. Tahu-tahu jadi orange, ke merah-merahan coklat kayak merah-merah bata gitu. Berasa itu daun-daunnya pada dicatin pakai Miranda. Sehingga pada saat itu, wilayah hutan yang jadinya terkesan magical ya, itu sampai dijuluki The Red Forest alias hutan merah. Mungkin di dalamnya di sana juga ada Elsa kali. Ya ala-ala Frozen 2 tuh. Hutannya kayak begitu juga tuh, cakep. Pintu Diano. Nah tapi selain hutannya magical begitu, isi hutannya pun itu juga ikutan magic, geng. Karena banyak hewan yang mengalami mutasi akibat zat radioaktif yang memang mengendap di tubuh mereka. Kalau manusia-manusia tadi kan soalnya pada pindah ya. Nah kalau hewan-hewan di hutan ini, ya mereka di situ-situ baik. Jadilah mereka bermutasi. Ya kasihan juga sih kalau ngelihatnya begitu ya. Cukup membagongkan gitu rasanya. Jadi inget nih peristiwa Hisashi Ochi yang pernah kita bahas tuh, orang yang terkena radioaktif terparah sepanjang masa. Itu kan serem banget ya. Udah pada nonton belum? Nanti abis nonton ini, nonton yang itu ya. Tapi ini ibarat kata badai pasti berlalu, atau habis gelap terbitlah terang. Setelah 36 tahun, wilayah itu jadinya ditinggalkan sama manusia. Sekarang area Chernobyl itu katanya justru menjadi surga bagi para hewan, geng. Bahkan jenis-jenis hewan yang dikatakan hampir punah sebelumnya itu bisa langsung berkembang biak secara pesat di sana. Misalnya kayak ada kuda, serigala, musang, angsa, rusa, rubah, berang-berang, babi hutan, banteng, kelinci, kucing lynx, tikus, kelelawar, dan berbagai burung-burungan. Nah, banyak kan tuh jadinya ya. Bahkan serangga dan laba-laba itu katanya juga udah mulai banyak ditemukan. Nah, tapi ini lebih menariknya lagi. Misalkan kayak laba-laba atau hewan-hewan berbisa lainnya, itu racunnya tuh lebih mematikan 3 kali lipat, geng. Karena mengandung zat radioaktifnya itu juga. Jadi misalkan kalau lu digigit laba-laba di sono,
bisa-bisa jadi Spider-Man 3.0 lu. Lebih kuat 3 kali lipat, gengs, daripada Spider-Man di No Way Home kemarin. Nih, kalah semua. Ada yang mau coba? Ya, tapi walaupun mereka itu jatuhnya masih memiliki DNA yang sudah bermutasi, bentuk mereka ini semakin hari semakin normal lagi, nggak kayak yang aneh-aneh tadi. Malahan mereka hidup jauh lebih baik daripada waktu wilayahnya dihuni sama manusia. Ya, itu karena ini nggak ada manusia yang memburu mereka, dan habitat mereka juga jadinya nggak ada yang rusak. Jadi berasa alam liar lagi aja, jatuhnya natural. Nah, sebenarnya dari fenomena hewan-hewan yang bisa bertahan hidup seperti itu mungkin bisa membuktikan juga kalau makhluk hidup ya beradaptasi mungkin bisa ya dalam situasi yang berbahaya, termasuk di zona radioaktif seperti itu. Karena gimana pun juga kan manusia lebih canggih daripada hewan. Ya walaupun kadang-kadang kelakuannya kagak beda jauh ya. Dan faktanya, memang ada sejumlah orang nih yang akhirnya menolak untuk dievakuasi dan malah memilih untuk balik lagi. Pokoknya ada sekitar 1.200 orang yang bandel tuh. Mereka balik lagi tuh ke rumahnya, padahal itu rumahnya di wilayah yang sudah ditetapkan untuk evakuasi ya. Karena rasanya gimana sih, mungkin nggak bisa ninggalin rumah gitu. Hatinya udah di sana. Ibarat kata ini kita kalau lagi keluar, bawaannya pengen cepet-cepet pulang gitu, pikir, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Setrika tadi udah dicabut belum ya? Itu tadi kucing gue udah dikasih makan belum ya? Begitu, gengs, kagak tenang nih hidup. Mereka semua ini pokoknya pada bilang, kalau waktu zaman perang aja mereka bisa bertahan, apalagi sama hal-hal yang nggak kelihatan begini nih, seperti zat radioaktif. Itu kan jatuhnya mah kagak kelihatan ya, kayak ngadepin virus kan kagak kelihatan bentukannya bagaimana. Intinya kalau udah mati mah udah takdir aja lah. Ya udah susah emang kalau bilangin orang begitu. Tapi gimana pun juga, orang-orang yang jadinya nekat tinggal lagi di zona evakuasi, itu jatuhnya ilegal ya, gengs. Karena meskipun sudah bertahun-tahun nih jatuhnya memang, dan mungkin tingkat radiasinya juga udah menurun, atau udah rendah, tetap aja nggak disarankan untuk manusia tinggal di sana. Soalnya lagi-lagi hal ini kan tadi tuh nggak kelihatan kayak virus. Dimana sebenarnya masih banyak tuh titik-titik lokasi yang ternyata tingkat radiasinya itu masih tinggi. Kalau misalkan nggak sengaja jalan ke situ, misalnya, aduh bosen mau cari udara segar gitu keluar, masuk deh ke wilayah itu, dampaknya itu bisa langsung meninggal dalam sekejap, dalam hitungan beberapa jam aja udah. Nah jadi terus kabar Chernobyl sekarang emang gimana sih? Sehat apa kagak dia tuh kabarnya? Ya pastinya kalau dilihat ya jadinya kalau kota mati ya. Tapi hal-hal yang kayak gini nih yang bikin penasaran, jadinya kita kepo. Makanya akhirnya ada wisata resmi yang menawarkan untuk jalan-jalan ke Chernobyl. Tapi memang prosedurnya ribet, ala-ala wisata ke Korea Utara yang waktu itu, dimana di sini harus ikut travel yang memang khusus gitu dengan aturan ketat yang nggak ada ceritanya tuh kalian bisa bebas keluyuran. Semua akan dipandu sama pemandu wisata, dan kalian juga wajib menggunakan masker, ditambah juga pakai sepatu karet. Dimana nanti wisatawan ini akan menginap di kota Pripyat yang di situ dibangun hotel khusus nih buat para wisatawan yang berjarak sekitar 15 km dari pusat PLTN Chernobyl. Hotel itu juga terbatas banget, cuman punya 50 kasur aja. Bernama Hotel Pripyat, kagak ada plot twist banget ya namanya ya. Nah, kalau travel ini kan biasanya kita kalau ikut tuh dikasihnya apa deh? Koper gonjreng gitu warnanya oranye, atau shawl yang seragam kayak mau pergi haji, biar kelihatan nih rombongannya. Nah, kalau ikut wisata ini, kalian akan dibekalinya tuh sama alat pengukur radiasi nih supaya tahu bisa menghindari titik-titik dengan tingkat radiasi yang tinggi. Jadi nggak ada ceritanya tuh kayak tadi tuh, mau nyari udara segar tahu-tahu salah masuk tempat, zlep gitu, innalillahi. Tapi karena keribetan kayak begitu, sama aja nih kayak orang-orang yang tadi pada bandel tuh menghuni lagi di sana. Nah, makanya banyak juga wisatawan yang nekat diam-diam masuk ke Chernobyl tanpa ikut tur resminya, gengs. Jadi jatuhnya wisata ilegal. Apalagi kalau tipe-tipe orang ini nyawanya my trip, my adventure. So itu tadi cerita mengenai insiden Chernobyl di Ukraina, dan juga katanya tuh banyak hewan-hewan yang bermutasi karena zat radioaktif di sana. Ya walaupun pada akhirnya hewan-hewan tersebut itu katanya bisa hidup bahagia ya, tapi kalau manusia masih tidak disarankan. Lah kita air rumah kotor, atau sering banjir aja pusing ya kotor, banyak virusnya itu bikin penyakit, atau kena udara panas gitu sama debu-debu aja langsung jerawatan. Apalagi ini tinggal di tempat yang banyak mengandung zat radioaktif. Ya ngep udah, gengs. Makanya buat teman-teman yang tinggalnya di Bekasi panas gitu, atau Surabaya kayak matahari ini di ujung jengkal, atau Depok udah jauh banget, bersyukur aja udah kagak tinggal di Chernobyl lu. Thank you semua udah nonton, jangan lupa untuk klik subscribe juga buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like ya, dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadadaivan. Sampai jumpa di kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum.